Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Saya bertugas di SD Negeri 1 Palatan Palembang. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh kepala sekolah di Negeri 1 Palembang, Bapak Nugraha. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri 1 Palembang. Assalamualaikum Bapak. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi di sini Pak, karena kesempatan kali ini saya akan mengenai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan Pak dari kepala sekolah tentang bagaimana etika ataupun pendidikan moral. Oke, beberapa pertanyaan yang saya akan Bapak pertama adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika ataupun pendidikan moral. Itu bisa kita identifikasi kalau dari itu kita harus mengambil keputusan tanpa benar antara benar keduanya punya karakteristik yang perlu diperhatikan dan juga penyelesaian berbeda. Intinya adalah kalau kita itu punya Jadi fakta adalah bahwa demokrasi ini adalah benar versus benar ya. Jadi yang salah versus benar adalah benar. Jadi di sini ada penyelesaian perbedaan ya, yang diselesaikan berdasarkan dengan khusus yang ada di sekolah. Kemudian nih Pak, bagaimana Bapak dapat menjalankan atau mengambil keputusan Pak sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. bila kita dalam mengambil keputusan sama-sama jadi kemudian itu kita langkah pertama jadi kita identifikasi barulah kita bisa menentukan solusi yang paling baik dan karena ini sama-sama baik ini kedua belah pihak ini kita juga tidak sampai melukai menyalahkan seseorang dan kita juga itu tidak sampai apa yang kita putuskan itu tidak salah. Benar sekali Pak. Jadi yang disebutkan di sini Bapak menggunakan untuk mengidentifikasi terlebih dahulu ya tentang kasus tersebut agar kasus yang sudah diidentifikasi tersebut dapat diberikan solusinya ya. Oke. Dan di lembaga tersebut di sekolah ini kasus yang terjadi dapat diselesaikan. Kemudian nih Pak, selanjutnya adalah langkah-langkah atau usaha-usaha apa yang Bapak biasa lakukan selama ini. Sehingga langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama kita cari tahu dulu sebenarnya apakah kita validasi benar tidak seperti apa sebenarnya akar permasalahan terjadi. Setelah kita identifikasi, kita cari juga lebih dalam apakah kasus ini menyangkut kasus hukum ataupun kasus ini hanya sekedar kasus orang ini itu kita tentunya harus dilakukan apakah dia ini dalam sekolah apa ini kemudian sudah berapa lama dia terus langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan dalam sekolah. Jadi
ada ketentuan atau PNS gitu ya kan, punya hak dan tanggung jawab terhadap negara untuk bekerja. Apabila dulu itu kasusnya pelanggaran hukum, misalkan kasus pencurian atau sebagainya, tentunya kita harus berkolaborasi hal itu dan juga dinas, karena kita selain di ini sekolah juga kita punya atasan pihak-pihak tersebut harus kita libatkan agar dalam menyelesaikan masalah itu kita tidak tepat tidak salah mengambil keputusan. Apa yang kita putuskan itu sudah melalui prosedur dan sudah melalui konsultasi proses-prosesnya sudah sehingga yang kita putuskan itu tepat apa itu luar biasa sekali Pak jawaban dari Pak Ustadz tadi. Jadi yang pertama itu sangat penting sekali kita boleh sebagai kepala sekolah untuk mencari penyebab masalah yang timbul. Kemudian apabila dia terkait dengan etik, untuk terkait dengan hukum, itu penanganannya tidak berbeda. Apabila dia berkait dengan hukum, maka di sini Pak Ustadz yang menjelaskan akan berkolaborasi dengan pihak lagi dan juga menjadi komunikasi dan berkolaborasi dengan dinas pendidikan sebagai sanksi yang melalui sekolah dan yang biasa sekali Pak. Kemudian selanjutnya kalau apa saja nih Pak yang selama ini melanggar etik dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dalam kita. Langkah yang saya ambil positif adalah yang saya lakukan, saya benar-benar harus memahami ini kasusnya ranahnya apakah ranah etik. Jadi dalam mengambil keputusan itu apabila kita asal atau tergesa-gesa mengambil keputusan, dampaknya yang pasti psikologi dulu misalkan atau sesuai yang jarang masuk misalkan. Kalau kita biarkan atau langsung vonis tanpa melihat akar masalahnya terlebih dahulu, kita akan menyesal. Jadi kalau kita sudah melalui proses, melalui kolaborasi, melalui konsultasi, masalah-masalah yang terjadi bisa kita selesaikan dengan bijak tanpa merugikan orang lain. Tentunya kita betul-betul. Jadi dalam kesempatan seperti itu tahu benar masalah apa dan siapa yang harus kita mintai bantuan untuk menyelesaikan. Apabila itu bisa diselesaikan oleh kita sendiri, kita langsung tergantung kasusnya seperti apa. Sifatnya risiko harus kita putuskan, bisa kita selesaikan. Tapi kalau kasusnya pelanggaran hukum itu kan perlu pendakwaan, harus berbicara, konsultasi. Kalau kita putuskan sendiri, itu beneran masalah kita disalahkan dalam dan kalau benar juga dulunya ada luar biasa sekali nih kalau Pak tadi bahwa di sini saya garis bawahi kalau pentingnya kita untuk berkolaborasi ya di sini kemudian kolaborasi dengan pihak terkait tergantung dari kasus yang sedang kita hadapi apakah kasus tersebut bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat ataupun kasus tersebut harus melakukan prosedur yang lebih lanjut. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kita?
belakangan yang sering terjadi, kita ini terkadang dalam menghadapi kasus terutama rujukan moral. Rujukan moral ini kita ini harus bisa memberikan solusi atau keputusan itu yang benar-benar adil, namun tidak menyakitkan. Jadi pemahaman atas kesalahan seseorang itu harus juga bisa dipahami oleh yang punya kasus. Tantangannya terkadang orang sudah salah tidak mengaku, tidak menyadari kesalahan. Itu tantangan kita. Bagaimana bisa kita mampu meyakinkan atau menyadarkan seseorang bahwa apa yang telah dilakukan itu salah, melanggar kode etik, dan mau berusaha untuk tidak mengulang lagi dan berusaha untuk lebih baik, jangan sampai terulang. Itu Pak. Iya, ini luar biasa sekali Pak, tantangan dari Bapak berarti dalam mengambil keputusan adalah meletakkan keadilan yang setinggi-tingginya agar yang bermasalah dapat memahami apa yang telah dilakukan adalah suatu sikap yang salah ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jabat umur Pak dalam menyelesaikan kasus bagaimana kita yang sedang Bapak hadapi saat ini? Bagaimana di kekuasaan pendidikan ataupun di SD kelas 10 atau sekolah ini masalahnya yang sering terjadi mungkin di umum sekolah itu adalah kasus disiplin kerja. Itu dilema etika bagi saya. Bagaimana? Ya, terkadang kita dihadapkan pada sebuah orang guru yang lebih senior. Kemudian ada juga guru yang junior. Guru senior cenderung saya lebih tahu, lebih tinggi, Sudah kesini itu data baru. Jadi kasus-kasus seperti itu tentunya disesuaikan kasusnya. Kalau kasusnya berkelanjutan, berulang, kita harus lakukan supervisi, kemudian atau rapat ulama disampaikan. Supervisi dikeluarkan, supervisi pun sudah terjadi. Kita ambil selain dari dokumen-dokumen untuk pembelajaran, juga kita bisa ambil melalui kinerja. Karena PNT perilaku kerja ini memang yang terlihat saat komisi atau penyelenggara. Saya lebih menekankan bahwa perilaku kerja ini bisa dilihat apakah guru itu sudah melaksanakan tugas dengan baik. Contohnya apakah mau sering masuk kelas, intensitas dia masuk kelas seperti apa. Kemudian ada tugas tambahan apakah ada menjalankan tugas itu. Jadi jadwalnya itu sebenarnya tidak terlalu kaku. Jadwalnya bisa mingguan, bulanan. Itu yang rutin itu di awal bulan. Kita rapat pembinaan mengingatkan prestasi disiplin kerja dan seperti juga tim. Ada yang nggak perlu Pak. gitu ya. Iya, ini kasusnya menyeluruh kan. Hampir semuanya paham. Tapi kita jadwal tadi kita rutin. Jadi jadwal itu jangan sekedar jadwal, itu jadwal itu kita rutin. Jadi pengulangan pembinaan Jadi kebiasaan ya. biasa karena karakter itu berawal dari kebiasaan. Kalau kebiasaan itu jelek, jadi menjadi karakter. Jadi kalau kita kebiasaan yang baik, itu mudah-mudahan Luar biasa sekali Pak dalam penjadwalan dan pengambilan keputusan. Jadi di sini saya garis bawahi bahwa sesuai dengan kasus yang sedang terjadi misalnya di
bilang masalah politik berulang maka akan dilakukan pembelajaran lebih lanjut ya. Kemudian terkait dengan kasus disiplin itu orang sekali di pengaturan kelas itu yang perlu kali pas mau keluar dan ada semua Pak yang mengalami permasalahan tentang disiplin waktu itu. Kemudian ini Pak pertanyaan selanjutnya, adakah di sini seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini memberikan kemudahan atau membantu kita dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus narkotika ini? itu yang disampaikan tadi kita dihadapkan tiga pilihan dari Beliau junior dan guru sekolah. Kadang kita minta masukan ada yang senior, tapi dilema lagi timbul. Kita meminta nasihat kepada yang senior untuk bagaimana menyelesaikan kasus junior pertengahan. Kalau junior anggap aja ngurus pertengahan. Ini seperti apa? Tapi beliau bisa memberikan masukan, terkadang beliau sudah kendalanya di situ, disiplinannya karena itu sudah akumulasi. Disiplinan itu kasus yang akumulasi. Apabila kita ingin selesai secara instan kasusnya, hanya kita beri kita kepada seluruh siswa untuk kembali teori dan praktek. Bapak Ibu Guru akan segera memasuki. Terima kasih. Terkikis. Tapi kalau kita lakukan mudah-mudahan orang akan nonton. Dia bukan cuma tapi efektif dan kalau kita tentunya saya begitu ya membantu atau senior kita keluarkan untuk jangan sampai namanya manusia itu kan juga sakit. Kita butuh sehat. Seperti kepala sekolah Pak Muhammad sering nasihati saya sering lewat overlap itu hebatnya beliau. Saya ngegas dia masih lebih pengalaman. Jadi saya luar biasa sekali Pak, faktor-faktor yang mendukung Bapak dalam mengambil keputusan di sini sudah melibatkan semua pihak ya, dari guru senior, kemudian guru sebaya dan juga guru junior dalam melakukan mengambil keputusan untuk di sekolah itu yang sebelum itu. Kemudian kita juga kan di sini ada pengawas. Iya. Itu tentunya dari pendidikan sampaikan permasalahan itu kita kalau tidak mempan kita pengawas. Kemudian di kami juga ada MKKS. Itu kita bahas. Misalnya ada kasus mungkin di sekolah lain sudah pernah terjadi dan penyelesaiannya sudah bisa kita jadi kolaborasi baik di sekolah baik juga di luar komunitas belajar sehingga ilmu yang banyak datang jadi kita bisa menyelesaikan sekarang. Saya luar biasa sekali Pak, kolaborasi di sini sangat penting sekali bagi kita sebagai staf kepala sekolah untuk melibatkan semua ilmu yang ada termasuk dengan kepala sekolah, kemudian BKS, kemudian juga bagi pengalaman untuk kepala sekolah yang ada di sini. Warga Warga juga ya. Nah, di sini Pak terakhir Pak dari semua hal yang telah Pak sampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik dari pengalaman Pak tadi ini? dalam menghadapi kasus gila narkotika ini kita harus sabar. Seorang militer itu harus sabar, tidak boleh menang. Harus aku pokoknya keputusan ini bulat mutlak dari saya. Tidak bisa, tidak boleh egois. Egois, sabar, menyelesaikan masalah itu sesuai dengan masalahnya. Jadi jangan sampai kita membuat keputusan atau membuat kebijakan yang salah. Bijak, sabar, harus rajin berkonsultasi juga.
luar biasa sekali Pak pengalaman yang Bapak bagikan tadi, sangat luar biasa sekali. Di mana di sini tentunya seorang kepala sekolah sebagai pimpinan tadi, yang pertama adalah menjadi kolaborasi bersama sejawat maupun pihak-pihak terkait yang akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan dalam menentukan. Kemudian juga di sini kita bagaimana yang Bapak bagikan tadi adalah kita harus sabar ya Pak, harus sabar, kemudian juga harus berpikir yang jernih dalam mengambil keputusan. Apabila kita ada dilema itu, maka kita harus mendapatkan orang-orang yang berpengalaman pada kasus tersebut. Saya luar biasa sekali nih Pak, saya terima kasih sekali nih Pak waktunya bisa diberikan kepada saya. Ini wawancara sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada Pak Gas, sebagai kepala sekolah di Desa Koordinasi 14. Karena ya inilah kita berbagi itu kolaborasi. Mungkin saya nanti bisa Iya, siap. Langsung belajar Pak. Terima kasih Pak saya. Baik, terima kasih. Demikianlah wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Di sini saya bersama dengan sekolah SD Negeri 150 Palembang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.